UN di Jakarta sini untuk menyampaikan tanggapan kami atas bandingnya ESDM untuk putusan Komisi Informasi Pusat yang telah memenuhi permohonan kami meminta dokumen-dokumen kontrak karya PT DPM yang hadir di Kabupaten Demak. Kami berharap Kementerian ESDM memberikan dokumen kontrak karya yang kami mintakan, tapi bahkan setelah dimenangkan oleh Komisi Informasi Pusat, dokumen tersebut belum juga kami bisa peroleh. Ini sungguh menjadi pertanyaan besar, ada apa? Kami yang tinggal di daerah yang akan risiko terdampak nanti tidak tahu apa yang akan kami alami ketika perusahaan itu akan beroperasi. Kita melihat, kalau dari Jata melihat kejahatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan itu adalah dengan menyembunyikan informasi. Itu yang turut melakukan kejahatan penyembunyian informasi juga adalah Menteri SDM. Dengan ada putusan Menteri SDM telah dikalahkan di dalam sengketa Komisi Informasi Publik dan dinyatakan seluruh dokumen yang diminta oleh jaringan advokasi tambang adalah dokumen terbuka, mestinya SDM melakukan perintah itu. SDM melaksanakan perintah putusan KIP. Kita ini putusannya akan sama dengan putusan-putusan sebelumnya, karena memang kami di Jatam Kalimantan Timur juga punya pengalaman dulu. Sekitar sebelum tahun 2020 menggugat SDM Kutai Kartanegara. Waktu itu kita mendapatkan ratusan izin usaha pertambangan dan itu pertarungan sampai Mahkamah Agung. Itu ya, ada putusan Komisi Informasi tahun 2011 yang juga menjadi rujukan Komisi Informasi Pusat untuk memutus perkara ini. Ini sudah ada jurisprudensi ya, dan harusnya PT UN juga akan taat dengan jurisprudensi, karena ketika berbicara sebagai sumber hukum, jurisprudensi adalah sebuah sumber hukum yang juga harus ditaati oleh badan peradilan apapun, termasuk nanti di Mahkamah Agung. Jadi kita berharap memang gugatan informasi ini, keberatan informasi ini yang diajukan oleh SDM harus kalah, karena terbukti tadi yang dikatakan oleh rekan Jamil ada 2 putusan Mahkamah Agung yang ini udah ingkrah gitu. Jadi nggak ada alasan lagi PT UN untuk menerima keberatan dari Kementerian ESDM. Gitu. Ya, yang pasti mengecewakan ya, ESDM tidak segera membuka data-data yang seharusnya menjadi hak publik, dan bila ditinjau lebih jauh apa yang terjadi di baliknya dalam artian dampak-dampaknya. Ini merupakan sebuah sinyal buruk dari ESDM bahwa mereka masih ingin melanggengkan kerusakan lingkungan. Kita boleh bilang begitu, karena pada saat yang sama bila ESDM terus menutup informasi publik, maka kontrol publik, partisipasi publik pun menjadi semakin terbatas. Data-data tersebut harusnya menjadi hak publik, dan keberatan ESDM tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa ESDM tidak segera membuka data-data tersebut? Apakah ESDM dan pemerintah takut ketahuan korup? Itu pertanyaan besarnya. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, maka harus segera dibuka. Karena sudah begitu lama kita disajikan tontonan bahwa dampak aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dan tidak diberikan akses kepada publik untuk mengontrol dan mengawasi, dampaknya begitu buruk.